Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Salam para mitra Buana Asri yang berbahagia dan yang diberkati Tuhan. Sungguh suatu hal yang membahagiakan kalau pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, untuk kehidupan kita yang lebih kuat, yang lebih berkemenangan. Bersyukur karena kita boleh mendengar firman Tuhan melalui program yang sangat memberkati hari ini. Firman Tuhan hari ini, perenungan firman Tuhan hari ini berjudul Keberanian Mengambil Langkah Pertama. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau akan menyatakan dan menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami yang haus akan firman-Mu, kami yang sungguh-sungguh memerlukan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan, menghadapi tantangan dan berbagai pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini akan menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kehidupan kami, untuk satu kehidupan yang semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau menyatakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Para mitra sekalian, firman Tuhan mengisahkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya ia menderita pendarahan. Dan firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ia tentu telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga pasti sudah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 43 menyatakan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Suatu ketika dia sudah mendengar berita tentang siapa Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sekarang sudah sembuh dari penyakit yang sudah bertahun-tahun dia rasakan. Para mitra, suatu kisah yang menghadirkan pengajaran penting, peringatan penting bagi saya dan saudara, bagi para mitra, bagaimana menghadapi berbagai perkara, menghadapi persoalan, tantangan, dan cobaan yang mendera kehidupan. Bahkan mungkin keadaan itu sudah berlangsung begitu lama dalam kehidupan kita.
Ada 3 hal yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Hal pertama, kita harus memiliki keberanian untuk melangkah. Kebenaran pertama dari apa yang kita dengar saat ini adalah kita harus memiliki keberanian untuk melangkah. Di dalam ayat 44 dikatakan, lalu ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Kisah ini telah menginspirasi banyak orang, jutaan orang di dunia, tentang bagaimana orang percaya melangkah dalam iman untuk meraih mukjizat yang luar biasa. Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus. Ini konteks dari ayat-ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan para mitra sekalian. Seorang kepala rumah ibadah untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Dalam perjalanan itu dia menghadapi suatu peristiwa yang hampir tidak pernah ditemukan dalam iman orang Yahudi. Perjalanan ke rumah Yairus menyertakan begitu banyak orang sehingga dikatakan berbondong-bondong dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dan sudah begitu banyak tabib yang didatangi, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan keadaannya semakin buruk. Kita bisa membayangkan, mungkin dahulu dia adalah seorang yang memiliki harta yang begitu banyak, tetapi penyakitnya itu menghabiskan apa yang dia miliki, dan pendarahan yang dia derita tak pernah berakhir. Dalam istilah medis, untuk pendarahan menstruasi yang berkelebihan adalah menorragia, para mitra sekalian. Dalam satu siklus menstruasi normal, perempuan rata-rata kehilangan sekitar 30 mili darah selama sekitar 7 hari haidnya. Dan bila pendarahan itu melampaui 7 hari atau terlalu deras, melebihi 80 ml, maka hal itu dikategorikan sebagai hipermenorea. Para mitra sekalian, perempuan ini bukan 7 hari atau 2 minggu, tetapi sudah 12 tahun lamanya dia mengalami pendarahan seperti ini. Jadi berapa banyak dia sudah kehilangan darah? Pendarahan yang berlangsung berkepanjangan dengan jumlah darah yang terlalu banyak untuk dikeluarkan setiap harinya tentu dapat memicu terjadinya anemia atau kekurangan darah. Gejala-gejala yang muncul akibat anemia diantaranya adalah napas menjadi lebih pendek, mudah lelah, ada kebas di jari tangan atau di kaki, sakit kepala, ada depresi, dan ada konsentrasi menurun, dan lain-lain. Itulah biasanya gejala yang diakibatkan oleh anemia. Tetapi para mitra sekalian, kehilangan harapan untuk sembuh hanya berlaku bagi orang lain, tetapi bagi perempuan ini, ia tidak pernah berputus asa sampai ketika dia mendengar cerita tentang Yesus yang banyak melakukan mukjizat. Perjalanan Yesus yang disertai orang banyak adalah hampir mustahil perempuan ini dapat mendekati Yesus dengan kondisi tubuh yang demikian, yang lemah, yang lemas. Tetapi satu yang masih tersisa dalam hidupnya, yaitu pengharapan. Dan pengharapan itu berbuah iman ketika mendengar tentang pelayanan Yesus dan dia percaya kepada Yesus. Dan dia berani untuk melangkah dengan iman, mendekati
Tuhan Yesus untuk menjamah jubah dan berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah dan menyembuhkan. Para mitra sekalian, begitu banyak orang Kristen, orang percaya, orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak pernah melangkah datang kepadanya dengan kesibukan dan segala aktivitas. Mereka tidak melibatkan Tuhan. Mungkin karena merasa dia kuat, merasa mampu, merasa cukup dalam banyak hal, sehingga persekutuan dengan Tuhan menempati urutan terbawah dari daftar aktivitas dalam kehidupan. Para mitra sekalian, untuk kehidupan yang mau diubahkan dan mendapat pertolongan yang ajaib atas pergumulan dan persoalan berat yang kita hadapi, kita harus memiliki keberanian untuk datang dan membawa beban itu kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih dan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mungkin itu adalah langkah kecil, langkah untuk hanya menjamah atau menyentuh jumbai jubahnya. Kalau itu dilakukan, akan menghasilkan aliran kuasa yang besar dari Allah kita. Jangan putus asa, jangan merasa tidak berharga, jangan menyerah. Langkahkan hidup. Para mitra sekalian, langkah hidup Anda, langkah hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong kita sebab Dia adalah Sang Penolong. Dia akan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan sebab Dia adalah Allah Sang Penyembuh. Dia akan memulihkan roh dan jiwa kita dari semua perkara yang menjadi beban, yang memberatkan di dalam kehidupan kita. Jadi, hal pertama yang kita dapat dari firman Tuhan pagi ini, kita akan memiliki langkah iman, langkah yang penuh percaya. Hal kedua, Bapak, Ibu, Saudara, para mitra yang dikasihi Tuhan, hal kedua, kita bisa memiliki langkah yang pasti dan mantap tanpa keraguan sedikit pun. Matius 9 ayat 20 dan 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa. Hal yang menarik dari perkara ini adalah sebelum dia mendekati Yesus, ada perkataan yang dia keluarkan dan dia percaya, sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini merupakan langkah iman yang pertama, sebuah perkataan yang luar biasa, perkataan yang positif, perkataan yang penuh percaya, dipenuhi dengan sikap percaya, dan kemudian pada akhirnya berdampak besar dalam kehidupan seorang yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Para mitra sekalian, banyak hal yang tidak dapat terjadi dalam kehidupan kita karena adanya keraguan dalam hati maupun ketika kita melangkah. Keraguan
Dan sikap tidak percaya yang dimiliki oleh seseorang tidak akan mengubah apa-apa, tetapi bisa saja berujung pada kegagalan dan kekecewaan. Pikiran dan perkataan yang tidak percaya atau yang negatif akan mempengaruhi langkah seseorang, sehingga dia tidak akan menemukan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan seperti yang dia inginkan. Perempuan ini menyatakan, asalku jamah jumbai jubahnya. Ini menyatakan bahwa ia melakukan bukan yang besar sebenarnya. Ini sesuatu yang sederhana, sesuatu yang bukan spektakuler. Tetapi sekalipun demikian hasilnya dahsyat. Terjadi mukjizat, terjadi berkat, terjadi kesembuhan yang luar biasa. Kenapa demikian? Para mitra yang dikasihi Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Oleh karena langkahnya adalah langkah yang tanpa keraguan. Ini adalah langkah iman, langkah yang pasti mantap, dan sebuah langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Sebuah langkah yang diperlukan untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara yang berkemenangan, yang akan bisa menghadapi apapun dan tantangan dalam kehidupan. Para mitra sekalian, lebih lanjut, wanita ini menyatakan, aku akan sembuh. Ini benar kata-kata atau statement yang penuh iman, Bapak Ibu Saudara. Di balik semuanya ini ada iman yang besar, dan itu diketahui oleh Tuhan Yesus. Ia benar-benar percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang akan dinyatakan di dalam kehidupan. Para mitra sekalian, untuk semua pergumulan dan beban yang kita alami saat ini, yang mungkin saudara sedang mengalami hari ini, milikilah langkah yang mantap untuk berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan ada keraguan sedikit pun. Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan para mitra. Tuhan Yesus akan mengangkat beban hidup saudara. Tuhan Yesus akan mengambil alih semua persoalan dan masalah yang menindih kehidupan para mitra yang mendengar program pada hari ini. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Tuhan Yesus akan menjamah kehidupan dan memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan tanpa ragu milikilah langkah yang pasti, yang mantap. Jangan ragu seperti wanita yang mengalami sakit pendarahan ini dan yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh haleluya, puji Tuhan. Ketika saudara dan saya memiliki langkah yang penuh iman, yang pasti, yang mantap, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Hal ketiga, para mitra sekalian, kita harus memiliki langkah yang mau menerobos. Perempuan yang sakit pendarahan ini, di saat mau datang kepada Tuhan Yesus, dia menghadapi tantangan, menghadapi halangan, dan halangan itu pasti menghambat laju kehidupannya.
Tetapi perempuan yang menderita sakit ini tidak peduli dengan halangan, tidak peduli dengan orang yang berbondong-bondong di sekeliling Yesus. Dia tetap maju dalam langkah iman yang besar, bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Firman Tuhan menyatakan orang-orang di sekeliling Yesus sudah berdesak-desakan. Dan sesungguhnya banyak motivasi kenapa banyak orang berdesak-desakan. Tetapi yang pasti dari perkara ini adalah mereka ingin melihat kuasa Yesus. Mereka ingin melihat tanda-tanda ajaib, perkara-perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang-orang di sekeliling Yesus sudah berdesak-desakan, tetapi langkah iman perempuan ini, dia menerobos dengan pasti dalam kerumunan orang di sekitarnya. Dan sudah bisa membayangkan dalam kondisi yang lemah, dengan kondisi anemia yang akut, dia tetap memiliki langkah untuk menerobos dan tidak putus asa untuk bisa menjangkau, menjamah jubah Yesus. Dan ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan perempuan ini tidak hanya memiliki iman yang besar, tetapi ia juga memiliki langkah yang mau bergerak, yang mau menerobos setiap kesulitan dan halangan yang ada untuk menggapai jubah Yesus. Kesembuhan akhirnya diterimanya saat itu juga. Saudara, para mitra sekalian, saat semua menjadi sulit dalam kehidupan kita, dan begitu banyak hambatan, dan seolah-olah kita dihadang oleh hambatan yang menggunung, milikilah hati yang pantang menyerah, tidak kalah atau berputus asa, tetapi milikilah langkah yang mau menerobos. Kemenangan bisa diraih, berkat Tuhan bisa didapat, kesembuhan bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang selalu siap menghadapi tantangan, mau menerobos walaupun itu sulit. Jangan berputus asa, jangan mau dihambat oleh situasi yang ada, yang menakutkan, yang mengintimidasi Bapak, Ibu, Saudara, para mitra, atau cuaca hari ini, atau perkara-perkara yang terjadi sekeliling kita. Sebab saudara adalah orang-orang yang menerobos untuk bisa menjamah jubah Yesus dan mendapatkan anugerah. Mika 2 ayat 13 menyatakan penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Kalau kita mau melangkah dan menerobos setiap kesulitan yang ada, Tuhan akan menyatakan pertolongan dan keajaiban, dan Dia menjadi Tuhan di kepala barisan kita, dan Dia menjadi Raja dan terus berjalan dan memberikan kekuatan perlindungan kepada kita. Bagi para penerobos iman, Raja Tuhan kita akan berjalan dan memimpin di depan mereka, dan Tuhan ada di kepala barisan. Ada perlindungan Tuhan, ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita.
sehingga kita boleh merasakan sungguh pertolongan Tuhan yang ajaib. Para mitra, inilah rahasia kemenangan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memiliki keberanian untuk melangkah, itu hal pertama dalam kehidupan kita. Hal kedua, mari kita memiliki langkah yang pasti, mantap, dan tidak ada keraguan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan hal yang ketiga, mari kita memiliki langkah yang mau menerobos setiap kesulitan yang ada, karena ada Tuhan yang menjadi penolong yang setia dalam kehidupan. Sama seperti apa yang dialami oleh wanita yang mengalami beban hidup dan sakit yang begitu lama. Ada pertolongan, ada kuasa mujizat terjadi. Saya percaya bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan para mitra sekalian yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan meneguhkan dan menolong kehidupan para mitra sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur bahwa kami diingatkan untuk kami memiliki keberanian untuk melangkah. Selama ini kami mungkin sedang merasa takut Tuhan. Kami terintimidasi oleh situasi yang terjadi di sekitar kami, di sekeliling kami. Tetapi kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan berkehendak untuk kami boleh memiliki keberanian untuk melangkah, memiliki langkah yang penuh percaya, yang mantap, yang tanpa keraguan. Dan kami siap ya Tuhan untuk memiliki langkah yang mau menerobos. Kami tahu hidup tidak mudah. Kami tahu bahwa tantangan, halangan begitu banyak terjadi bertubi-tubi dalam hidup kami. Tetapi sebagai orang yang percaya, kami ingin menerobos, percaya bahwa Tuhan menopang, menolong kami dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat pengharapan dalam Tuhan. Setiap perkara yang kami alami dalam hidup kami, maka Tuhan ambil alih, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kehidupan. Dan kalau hari ini ada para mitra, saudara-saudara kami yang sedang menghadapi beban kehidupan, mari ya Tuhan, saat itu taruh kuasa-Mu atas kehidupan mereka, dan Tuhan angkat beban hidup mereka. Jadikan mereka kuat, teguh, berpengharapan dalam Tuhan, berkemenangan selalu dalam Tuhan. Tuhan penolong yang setia dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Syukur dan doa kami, Engkau adalah penolong yang setia dalam kehidupan kami, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.